anak muda. Itu anak muda tuh. Yes. P1, 2, 3. Kondisikan terus. Iya. Siap. Bismillah. Ya, ngomong dong. Banjir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi ada di Lampung, di Lumbung Bumi Jamu Jama. Yang tadi pagi kita habis diskusi bareng masyarakat, bareng kepala dinas, PPL, dan pemerintah. Dan siangnya kita lanjut bikin kompos super yang selama ini banyak sekali teman-teman lumbung di seluruh Indonesia membutuhkan tentang kompos di lahan persawahannya. Kenapa sih harus dengan kompos? Karena kompos ini makanannya mikroba, makanannya demit yang kita punya. Jadi kompos itu wajib hukumnya, dan apapun tuh kalau ada promosi organik katanya tanpa kompos, itu tipu-tipu. Organik itu tanpa kompos ibarat makan tanpa nasi. Ya, nggak ada karbohidratnya, nggak ada energinya. Jadi itu program tipu-tipu. Makanya banyak sekali kegiatan organik itu sulit menghasilkan sesuatu yang baik karena nggak ada komposnya. Makanya hari ini teman-teman kita ajarin bikin kompos, yang dimana kompos ini keseimbangannya sudah kita hitung, sudah kita uji lab, yang hasilnya sangat memuaskan. Organiknya itu di atas 27 dan NPK-nya cukup seimbang, dan kemudian kerapatan mikrobanya itu di atas 80%. Jadi cukup seimbang sekali. Nah, bahan-bahannya itu teman-teman bisa lihat di website kita www.bengkelbumimandiri.id. Di sana membahas tentang takaran kompos super. Jadi mulai dari kokopit, nah ini kokopit yang merah-merah ini, kemudian bekatul, arang sekam, kohe, kemudian debok pisang, dan dolomit. Semua memiliki fungsi masing-masing. Jadi kenapa sih harus arang sekam? Arang sekam itu fungsinya adalah menghasilkan silika, keseimbangan agar jamur tidak mudah tumbuh, agar tanaman tidak mudah rubuh, agar tanaman tidak mudah terserang penyakit. Kemudian kenapa menggunakan kokopit? Kokopit ini kan taninnya tinggi, Pak. Iya, kalau nggak ngerti cara mengolahnya. Taninnya dalam kokopit itu membuat tanaman itu kerdil kalau salah-salah menggunakannya. Kalau salah ukuran juga ya. Dan salah ukuran juga. Makanya kokopit itu lebih baik kurang daripada kelebihan. Betul. Kita ambil kokopit itu unsur K-nya yang sangat tinggi sekali, yang baik untuk supaya tanamannya tidak mudah retak dan pertumbuhannya sangat baik sekali. Kokopit itu mampu untuk menyerap air sangat tinggi, 1:1, sehingga tanah itu tidak mudah sekali pecah, tidak mudah sekali kering, sehingga lembab terus. Ketika lembab maka mikroba cepat sekali bertumbuh. Itulah kokopit. Nah, kemudian kenapa kita menggunakan bekatul? Bekatul ini zat besinya tinggi, vitaminnya tinggi, dan dia itu karbonnya cukup tinggi juga. Jadi sehingga dia bisa jadi buat makanannya mikroba juga, dan zat besinya itu agar mikroba itu tumbuh dengan baik dan cepat untuk berkembang. Dan kemudian kita nambah kohe. Kohe itu untuk pemacu seorganik. Seorganik kohe itu paling tinggi dan bagus. Airnya juga sangat bagus, sehingga kita menggunakan kohe terbaik itu ya kohe kambing sebenarnya. Kohe kambing itu yang terbaik. Kohe kambing itu organiknya tinggi, airnya juga tinggi. Oh, organik tinggi. Jadi kohe kambing itu sangat bagus. Di beberapa lumbung kita menggunakan kohe apapun, yang penting kita bisa pacu karena kita punya beberapa nutrisi yang kita masukkan. Salah satunya adalah air-airan. Nah, untuk memacu itu agar organiknya itu ditutupi dan bagus, maka kita bisa menggunakan air kelapa,
Untuk elektrolitnya kita bisa menggunakan air kedelai, kita bisa menggunakan air kedelai itu air rebusan tempe yang bisa buat tempe atau tahu, atau kita bisa menggunakan zat besinya juga ditambah dari air cucian beras. Air cucian beras itu zat besinya sangat baik, proteinnya juga sangat baik, jadi sehingga sangat baik sekali untuk ini. Nah, untuk menghasilkan produk yang berkualitas, maka kita harus menggunakan mikrobanya juga yang berkualitas. Nah, untuk itu kita menggunakan di sini, kalau nggak ada ampas JST, teman-teman bisa menggunakan JST Strong. Untuk 1 ton takarannya itu kurang lebih sekitar 5-10 liter JST Strongnya. Dan yang terbaiknya 10 liter. Kemudian untuk asam aminonya bisa menggunakan 1-2 liter. Jadi terserah teman-teman mau seberapa banyak, tergantung kebutuhannya. Pengganti asam amino apa Ustaz? Nggak ada. Nggak ada. Asam amino itu nggak ada Wajib. penggantinya. Wajib asam amino. Wajib asam amino. Oke. Jadi kita menggunakan itu. Nah, prosesnya ini nanti ada gula, ada garam. Gula itu fungsinya sebagai makanan mikroba agar mikroba cepat berkembang dan pembusukannya cepat. Garam itu kita gunakan agar bakteri-bakteri jahat tidak muncul, jamur-jamur juga tidak muncul, dan kita bisa menghasilkan bakteri-bakteri baik lebih cepat. Elektrolit dalam garam juga sangat tinggi, maka kita menggunakan garam. Mineralnya juga sangat baik digunakan untuk ini. Nah, prosesnya itu seperti ini. Semua bahan dimasukin semua, terus kemudian nanti direndam dengan air. Jadi kalau 1 ton itu rata-rata kurang lebih sekitar butuh 1.500 liter air. Jadi 1.500 liter air nanti ngerendam ini semua, didiamkan kurang lebih sekitar 40 hari. 40 hari 40 hari. Atau nanti teman-teman punya beli termometer suhu itu, dimasukin ke dalam, itu suhunya antara 25 sampai 30 derajat Celcius. panas ya. Jadi kalau sudah 25 sampai 30 derajat Celcius aman. Tapi kalau suhunya masih di atas itu diamkan dulu. Berarti tandanya masih ada proses yang belum matang di situ. Biasanya nanti tertinggi suhu di sini setelah ditutup segala macam, nanti prosesnya itu kurang lebih 70 sampai 80 derajat Celcius. Panasnya. Wow. Jadi cukup panas. Makanya butuh ditutup yang sangat kedap agar prosesnya ini benar-benar maksimal matang. Jadi nanti matang bener. Nah, nanti terakhir dari sini setelah air ada semua, ditutup pakai daun pisang. Ya, daun pisang untuk menutupi. Kalau kita pakai JST kan ada toppingnya. Iya. Nah, kalau daun, Toppingnya kalau pakai pisang, ini untuk nutupin ini. Kenapa pisang? Karena dia tidak mudah untuk cahaya matahari tembus ke dalam, karena kan ini prosesnya terbuka. Yang kedua, dia melapisi juga dari bakteri jahat dari luar ataupun dari dalam, itu bisa masuk ke dalam. Yang ketiga, pisang itu lembab, dia bisa menahan kelembapan. Jadi nanti teman-teman bakal lihat daun pisang yang berwarna-warni nanti akan sama seperti kayak kita bikin JST. Jadi kalau bikin JST-nya bagus, berhasil, warna kulit pisang itu kekuningan, kekuningan dan tidak busuk. Tapi kalau hasilnya rusak, gagal, warnanya hitam, menandakan ya. menandakan itu. Iya. Jadi nanti Jadi si komposnya bisa dipakai kalau nggak hitam? iya bisa, tapi kualitasnya nggak maksimal. Oh nggak maksimal, tapi tetap masih bisa dipakai Masih kan? bisa dipakai, kualitasnya nggak maksimal. Makanya nanti pakai itu supaya kualitasnya maksimal. Makanya penandanya di situ. Sukses. Indikasinya di situ hitam. Indikasinya di Oh, situ. Itu daun pisang full Seger, ditutup, full, terus tutup. Baru tutup, plastik. plastiknya ditutup ke atas. Oke. Tutup, kedap, rapat, sudah. Ustaz, tadi kan kata Ustaz suhunya itu 70